Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Andika Utama. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan memberikan edukasi dan penjelasan sedikit mengenai singkat COVID-19 dan juga protokol yang harus diperhatikan pada saat melakukan kegiatan di tempat umum pada era new normal di saat pandemi ini. Adapun topik pembahasan pada edukasi pada kali hari ini, yang pertama ada pengertian mengenai COVID-19, selanjutnya ada awal penyebaran dari COVID-19 itu di mana, lalu cara penularan COVID-19, lalu ada gejala dari COVID-19, selanjutnya adalah masa inkubasi dari COVID-19, dan yang terakhir adalah cara pencegahan penularan COVID-19. Saja topik yang pertama, apa itu COVID-19? Dan sudah kita tahu, penyakit virus corona atau COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai dengan sindrom pernapasan akut parah dari virus corona 2 atau dengan jenis SARS-CoV-2. Lalu, di mana COVID-19 itu pertama kali muncul? Jadi, pada tahun 2019 lalu, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan berada di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pastinya, tetapi kasus pertama kali dikaitkan dengan kegiatan jual beli pasar ikan di Wuhan. Nah, pada tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat 5 pasien yang dirawat dengan gejala akut respiratory distress syndrome atau ARDS. Nah, selanjutnya sejak 31 Desember 2019 hingga tanggal 3 Januari 2020, kasus ini meningkat dengan pesat, ditandai dengan adanya pelaporan sebanyak 44 kasus. Selanjutnya, kapan pertama kali kasus COVID-19 ada di Indonesia? Jadi, COVID-19 pertama kali dilaporkan berada di Indonesia itu pada tanggal 2 Maret 2020, yaitu sebanyak 2 kasus. Nah, data tanggal 39 Maret 2020 menunjukkan yang terkonfirmasi itu berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Nah, tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia itu jadinya sebesar 8,9%, dan angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara penularan COVID-19? Jadi penularan COVID-19 ini bisa dari manusia ke manusia ataupun dari lingkungan sekitar ke manusia. Yang dari manusia ke manusia itu dengan cara ketika ada seseorang yang menderita COVID-19 itu batuk, bersin, ataupun membuskan napas, nah mereka itu akan melepaskan percikan cairan atau droplet yang terinfeksi ke arah kita. Dan jika ada orang yang berdiri dalam jarak kurang dari 1 meter dari seseorang yang terkena COVID-19 itu, mereka dapat terkena karena menghirup droplet atau bukan percikan-percikan yang keluar lewat batuk atau pembersin dan juga yang dihembuskan oleh mereka. Lalu, selain itu juga ada sebagian besar percikan itu yang jatuh pada barang-barang yang mereka bawa atau permukaan benda di dekatan seperti meja, telepon, jam tangan, ataupun meja perabotan mereka. Lalu ada orang-orang yang menyentuh ataupun mengangkat COVID-19 itu gara-gara dia menyentuh permukaan dari benda tersebut, lalu terkontaminasi, dan mereka menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut mereka. Jadi itulah menyebabkan kenapa virus itu bisa menular. Selanjutnya, apa saja gejala yang dialami oleh orang yang terinfeksi COVID-19 ini? Jadi, gejala COVID-19 yang paling umum itu ada demam, kelelahan, batuk kering, pilek, dan juga sakit tenggorokan. Nah, gejala-gejala ini biasanya dirasakan ringan dan secara bertahap. Dan bahkan ada beberapa orang yang terinfeksi namun tidak mengalami gejala apapun. Dan mereka tidak akan merasa ada masalah pada tubuh mereka. Namun, menurut pengetahuan yang ada saat ini, sekitar 1 dari 6 kasus COVID-19 ini telah menyebabkan penyakit yang serius itu dengan penyakit tambahan dan menyebabkan juga berkembangnya kesulitan dalam bernapas. Nah, berapa lama masa inkubasi dari COVID-19?
Nah, masa inkubasi itu adalah waktu antara seseorang yang terpapar hingga menunjukkan gejala awal dari suatu penyakit. Nah, penyakit yang disebutkan ini adalah COVID-19. Jadi, perkiraan periode inkubasi dari COVID-19 itu 1 sampai dengan 14 hari atau 2 minggu. Yang paling umum itu sekitar 5 hari. Selanjutnya, bagaimana sih cara pencegahan agar tidak tertular COVID-19? Tentu saja dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh WHO dan juga pemerintah. Lalu apa saja protokol kesehatan sudah ditentukan itu? Nah, berikut adalah protokol yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan kegiatan di tempat umum pada era new normal ini. Nah, pencegahan dan mitigasi dari COVID-19 di tempat umum maupun di tempat kerja adalah sebagai upaya menyediakan tindakan praktis yang dapat mengurangi atau mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini di tempat umum. Daftar yang sudah diterbitkan oleh ILO atau International Labour Organization menyediakan langkah-langkah dan cara menangani masalah-masalah dari penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama itu kita bisa melakukan jarak fisik atau physical distancing. Lalu kita bisa mengenakan APD atau alat pelindung diri. Selanjutnya bisa menjaga higienisitas dan yang terakhir menjaga kebersihan. Kita lanjut yang pertama, jarak fisik atau physical distancing. Jadi pada saat kita berada di luar, pembatasan jarak fisik ini sangat penting dilakukan dengan cara apabila tidak memiliki kepentingan untuk ke tempat yang ramai itu sebaiknya kita tidak datang ke sana. Namun apabila memiliki kepentingan seperti bekerja ataupun hal-hal yang tidak bisa dihindari, kita bisa melakukan hal berikut agar tidak terkena dari atau penularan COVID-19. Yang pertama, kita bisa membatasi kontak langsung dengan orang yang akan kita temui atau dengan cara tidak berjabat tangan. Kita bisa dengan melampaikan tangan saja. Lalu kita bisa menjaga jarak aman dengan minimal 1 meter ketika berinteraksi atau mengobrol dengan orang lain. Yang selanjutnya, kita bisa menggunakan alat pelindung diri atau APD. Nah, alat pelindung diri ini merupakan salah satu metode efektif yang efektif untuk mencegah penularan COVID-19 selama berada di tempat umum dan juga penggunaannya secara rasional. Nah, komponen APD itu terdiri apa saja sih? Seperti yang dilihat di gambar, di sini APD yang bagus itu kita menggunakan masker wajah. Yang paling pertama itu kita menggunakan masker wajah dengan 3 lapis. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan masker kain. Selanjutnya kita bisa menggunakan kacamata untuk melindungi mata. Dan jika kita pergi ke tempat yang sangat ramai, kita bisa menggunakan face shield untuk berjaga-jaga. Selanjutnya, menjaga higienisitas. Nah, menurut rekomendasi WHO dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, itu adalah dengan melakukan proteksi dasar, yaitu dengan mencuci tangan rutin dengan alkohol ataupun sabun, dan juga dengan air mengalir. Nah, sabun ini mampu mengangkat dan mengurai senyawa hidrofobik seperti lemak atau minyak. Selain itu, selain menggunakan air dan sabun, kita bisa menggunakan etanol atau hand sanitizer sebesar 62-71% yang dapat mengurangi infeksivitas dari virus. Nah, oleh karena itu, kita membersihkan tangan dilakukan dengan hand rub yang berbasis alkohol ataupun sabun dan air. Nah, berikut pada gambar ini adalah 12 langkah cara mencuci tangan yang benar. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita lanjut. Yang terakhir itu menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan di sini itu untuk mencegah adanya penularan COVID-19, kita bisa membiasakan budaya untuk membersihkan alat-alat yang akan kita pakai sehari-hari, seperti misalkan telepon, jam tangan, dan juga masker serta face shield yang sehabis kita pakai dari luar. Lalu pada di rumah sendiri, pada permukaan meja, tempat kerja, lalu gagang pintu itu paling penting karena kita setiap dari luar itu selalu masuk ke dalam rumah itu memegang gagang pintu, jadi kita selalu membersihkan dengan disinfektan. Lalu ada juga tombol-tombol lampu, saklar, benda-benda kerja yang lain itu dengan disinfektan dan juga harus dilakukan secara rutin. Memberikan disinfektan untuk pada area-area yang sering kita kunjungi seperti kamar kecil dan juga ruang tamu. Nah,
Dari yang sudah saya jelaskan tadi, mohon kita semua mengikuti protokol di sini untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita selama di tempat umum maupun di rumah pada era new normal ini di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dengan mengikuti protokol kesehatan sudah ditentukan, kita bisa memutus rantai dari penyebaran COVID-19. Jadi sekian saja dari saya. Terima kasih.